mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi, bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%, kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi, karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda, yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong, misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan. Tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu, biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar. Harapan besar kita adalah bahwa kita akan mencapai SMK PK di semua kabupaten. Terima kasih untuk aspirasi itu harapan besar kita. Tadi mungkin untuk menjawab, sebenarnya SMK PK itu yang negeri cuma 60%, yang swasta itu 40% sebenarnya. Jadi sudah sangat besar jumlah SMK PK yang swasta juga, gitu. Masalahnya adalah negeri biasanya jumlah muridnya itu lebih besar, sehingga kita kan mau mentarget lebih banyak murid, ya, dari situ. Jadi kira-kira itu mengenai SMK PK. Tapi saya sangat senang mendengar begitu banyak respons positif. Pertama kali saya mendengar dari Komisi 10, mungkin saat reses banyak yang mendatangi SMK, ya. Jadi baru kelihatan setelah 2 tahun jalan, proses SMK PK ini cukup spesial karena benar-benar didorong oleh industri. Itu kuncinya. Dan karena sukses SMK PK, tiba-tiba sekarang industri, matching fund industri pada keluar dananya dari swasta. Dan ini luar biasa, ratusan miliar sekarang keluar ke SMK kita karena program SMK PK ini. Jadi itu suatu hal yang membuat saya sangat optimis mengenai masa depan sekolah-sekolah vokasi kita. Jadi bukan cuma perguruan tinggi aja yang pengaliran dananya besar, SMK juga. Saya sangat setuju, kita harus sharing lebih banyak sukses di lapangan. Itu sangat setuju. Satu poin mengenai PISA, saya cuma ingin mengutarakan, mungkin agar tidak ada salah ekspektasi. Apalagi dengan pandemi, dengan 3 tahun kita learning loss, tidak mungkin ada sangat kemungkinan kecil bahwa angka PISA kita akan menjadi lebih baik di saat ini. Dan semua dampak yang kita lakukan hanya akan terlihat di tes PISA kita itu laggingnya bertahun-tahun. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak mungkin dalam waktu 4, 5, 7 tahun ke depan. Itu yang sebenarnya waktu atau time frame terhadap transformasi pendidikan. Jadi mohon maaf kalau saya mau mengecewakan, tapi lebih baik saya realistis sekarang. Itu tidak mungkin hanya dengan transformasi 2-3 tahun angka PISA kita akan naik. Itu butuh waktu jauh lebih panjang, apalagi terpukul dengan pandemi kita. Jadi itu adalah mungkin hal yang harus saya ceritakan untuk memastikan ekspektasi. Jadi selama saya masih di jabatan ini sangat sulit menggunakan angka PISA. Saya harus menggunakan metrik-metrik lain untuk mengukur apakah kita mengarah ke arah yang tepat, gitu. Akhlak diprioritaskan. Jadi asesmen nasional kita adalah asesmen pertama di mana akhlak dan karakter itu menjadi sepenting daripada kemampuan kognitif
Jadi mohon juga bisa dimengerti bahwa pertama kali kita dulu di ujian nasional tidak ada itu pengukuran akhlak, tidak ada pengukuran resiko-resiko karakter seperti bullying, seperti tiga dosa dan lain, intoleransi dan kekerasan seksual. Dan klarifikasi, alasan kenapa kita sekarang tahu per sekolah resiko kerentanan terhadap kekerasan seksual dan lain itu adalah karena asesmen nasional. Jadi kemarin itu kita kaget waktu melihat bullying itu mencapai angka bahkan 20-30% resiko mengalami bullying dari 20-30% ya anak-anak kita. Kekerasan seksual juga nggak jauh dari itu. Ya, tentunya ini belum terbukti, tapi kerentanan terhadap itu terjadi itu sangat besar. Itu makanya mengagetkan kita sampai kita membuat program 3 dosa besar. Baru intervensinya baru jalan sekarang. Untuk perundungan kita ada program yang kerjasama dengan UNICEF, namanya program Roots. Untuk bullying, intoleransi kita punya berbagai macam kerjasama dengan Kementerian Agama dan berbagai macam ormas untuk moderasi beragama dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali program-program turunannya, dan tentunya melalui platform kita itu juga akan disebarkan. Kita punya banyak beasiswa untuk guru, mungkin belum kami kabarkan belum kami promosikan ya sebesar mungkin, tapi guru-guru tahu kok LPDP itu ada banyak promosi buat banyak beasiswa buat guru yang bisa didapatkan untuk S2, ya ada yang sampai luar negeri ya. Jadi beasiswa untuk guru itu adalah suatu hal yang LPDP sudah melakukan sejak 2 tahun yang lalu, setahun setengah 2 tahun yang lalu. Ya harus disosialisasikan Pak Menteri, karena banyak yang nggak tahu guru. Memang tentunya terbatas ya jumlahnya karena keterbatasan dana, tapi pasti akan kami terus dorong ke daerah. Mengenai perguruan tinggi terlalu banyak aplikasi, itu memang kajian yang sedang kami lakukan. Apakah bisa ke aplikasi itu disatukan atau bagaimana caranya untuk menyederhanakan proses aplikasi itu? Itu sedang dikaji oleh tim teknologi kami saat ini. Jadi itu ide yang sangat baik gitu. Memang masalah ada berbagai macam masalah yang kita hadapi di PIP ya, mengenai yang ini bank dan lain-lain, tapi kami sudah melakukan kajian dan sudah ada beberapa indikasi mengenai apa saja isu-isu yang ada yang kami ketemukan. Mana tadi? Nah ini beberapa area ini memang suatu hal yang cukup rumit, tapi ada beberapa alasan utama yang kami temukan berdasarkan investigasi kita. Ya, satuan pendidikan banyak yang mengalami permasalahan terkait kelengkapan berkas KTP dan KK yang diserahkan oleh orang tua. Ini satu. Jadi bukan cuman ini, tapi ada beberapa terkombinasi masalahnya. Kedua, SK penerima dari usulan pemangku kepentingan tidak diupload di Si Pintar setiap kali terbit SK, sehingga satuan pendidikan tidak bisa menyampaikan ke orang tua karena tidak tahu siswa mana yang diusulkan. Nah, ini hal-hal yang keluar dari investigasi kita di lapangan. Ada juga alasan satuan pendidikan bermasalah dengan dokumen keterangan perwalian yang legal dari siswa yang berada di sekolah berbasis pondok dan siswa yang berada di panti asuhan. Itu juga menjadi isu yang kita temukan. Dan di daerah tertentu satuan pendidikan kesulitan ke bank penyalur karena faktor geografis dan kesulitan transportasi. Ya. Terakhir adalah unit bank penyalur yang kekurangan SDM itu. Nah, ini bank-banknya sendiri pun kekurangan SDM karena ini bank-bank cabang di daerah, di mana kadang-kadang SDM-nya pun sangat terbatas, makanya banyak yang ngantre dan lain-lain. Jadi ini juga ada isu pihak ketiga yang harus kita cari solusinya. Ini mereka melayani aktivasi rekening ini dengan pembatasan jumlah siswa, itu akibatnya ada penumpukan. Jadi ini adalah hal-hal 6 hal yang kami sudah identifikasi berdasarkan investigasi, dan komitmen kami adalah untuk mencari mitigasi daripada permasalahan ini. Ketua, sedikit aja berkaitan dengan anak-anak yang di pondok pengasuhan. Nah, ini tolong cari, kita sama-sama membuat keputusan untuk solusinya, karena ya soal orang tua mereka gitu. Nah, ini yang saya kira karena kalau ya harus strict dengan aturan itu pasti mereka nggak bisa dapat.
selama ini mereka nggak bisa dapat. Itu yang, dan kami juga nggak bisa berikan ini, membantu mereka untuk memberikan itu. Ya. Sementara mereka benar-benar butuh anak-anak ini gitu. Terus kemudian juga soal aktivasi tadi yang diusulkan saudari saya yang cantik ini, Bu Anita, yang baik hati juga. Saya kira ini kita perlu juga sepakati untuk setuju gitu. Artinya tambah 2 minggu lah kurang lebih untuk aktivasinya ini. Terutama di daerah-daerah yang berkaitan dengan identifikasi persoalan tadi, Pak Menteri. Saya kira itu Terima kasih. ini hal yang berkaitan dengan PP. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Agak sulit Pak untuk berkomit dengan waktu karena semua 6 hal yang saya sebut itu berhubungan dengan berbagai macam pihak, bukan cuma di kita. Itu masalahnya. Kalau masalah administrasi internal, saya dengan senang hati 2 minggu akan bisa menyelesaikannya. Tapi itu masalahnya komitmen waktu. Tapi pasti akan kami satu persatu pilah-pilah Pak. Itu janji kami. Bu Anita, waktu Bu Anita menyebut mengenai Nono, anak NTT, 3 hari yang lalu masuk di kalender saya, besok pagi jam 10.30 akan ketemu saya, Bu. Itu udah dari 3 hari yang lalu kita schedule. Baru aja 2 hari yang lalu saya juga ketemu sama Keisha sama Devina, yaitu 2 anak yang menang emas lomba berdansa yang luar biasa kemarin. Iya, itu juga saya langsung ketemu mereka dan lakukan interview di TV sama mereka, cukup kaget. Jadi apa yang kita lakukan untuk mereka? Banyak Bu, kita menciptakan suatu wadah khusus namanya Pusat Prestasi Nasional di bawahnya Sekjen. Pusat Prestasi Nasional itu bukan hanya mengadakan berbagai macam lomba-lomba, tapi mereka juga mengidentifikasi talenta, lalu memberikan mereka suatu jalur. Nah, jalur ini bisa macam-macam. Jalur ini bisa dalam bentuk beasiswa untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Jalur ini bisa memberikan mereka pelatihan atau mengarahkan mereka terhadap tahap berikutnya, kayak misalnya Keisha sama Devina, kita ingin nanti internasional, dia baru emas nasional, kita ingin dia ke internasional. Jadinya ada dukungan dananya, ada beasiswanya, ada berbagai macam panduan. Jadi tentunya talenta-talenta kita tidak akan kita abaikan. Dan saya suka tadi, sangat tidak lupa tadi siapa yang merekomendasikan sosmed. Kita harusnya membesarkan, ya Pak Dede yang menyebut sosmed, kita harusnya membesarkan keahlian-keahlian dan kejagoan-kejagoan talenta anak-anak kita. Saya sangat setuju itu dan itu sangat bisa kita kembangkan. Saya rasa itu dulu yang bisa saya jawab, Pak Ketua dan anggota. Semoga kalau ada yang belum terjawab, mohon maaf, akan kami lakukan secara tertulis. Tapi terima kasih sekali lagi untuk dukungannya hari ini, dan semoga 2023 menjadi tahun yang memulihkan, ya, menjadi tahun yang lebih menguatkan, sehingga Merdeka Belajar pun bisa menjadi gerakan, bukan hanya kebijakan. Terima kasih.